Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada dua saham yang ada di bursa Amerika, ya dua saham US yang ada di indeks Nasdaq yang menurut gue cukup bagus dan potensial untuk kita beli untuk investasi jangka panjang. Nah, dua saham ini apa aja sih? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia, dimana di situ gue punya banyak banget produk digital yang tentunya berguna untuk investasi kalian, mulai dari ebook, e-course video, artikel premium, sampai juga ada template Excel yang mana tentunya itu berguna untuk investasi kalian, untuk kalian bisa nambah ilmu dan juga berpotensi untuk memperbesar potensi profit yang bisa kalian dapat dengan memilih saham yang terbaik. Ya, selain itu kalian juga bisa akses produk digital yang gue punya di channel page Todopedia di bagian tab store. Selain itu, jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini kalian akan dapat banyak banget benefit, diantaranya adalah bocoran untuk stock pick terupdate untuk saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi kalian akan dapat bocoran saham-saham yang bagus untuk investasi. Selain itu, kalian juga akan dapat beberapa benefit yang lain kayak video premium, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, jadi tunggu apa lagi, langsung aja join membership Todopedia. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham US pertama yang menurut gue bagus dan potensial untuk investasi, yaitu ada saham Alphabet Inc. atau Google. Nah, Google ini kita semua udah tahu ya teman-teman ya, dia ini adalah penguasa dari internet. Di mana platformnya yang dia punya ya, google.com sama youtube.com, itu tentu semua orang itu masuk ke sana. Ya, jadi dia ini penguasa dari internet. Selain itu, Google juga penguasa di industri operating system ya, di mana dia punya Android. Terus Google ini juga jadi penguasa di dunia cloud computing dan juga AI, di mana Google ini punya Google Cloud dan juga AI Google Gemini. Ya, jadi Google ini juga salah satu raksasa teknologi dunia. Ya, dan kita semua pasti udah tahu banget sama produknya. Nah, kenapa sih gue pilih Google ini sebagai salah satu saham yang bagus untuk investasi jangka panjang? Ya, yang bagus dibeli di harga sekarang itu karena yang pertama, dia punya pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Revenue sama profitnya ini kita bisa lihat di sini teman-teman ya, ini pertumbuhannya kenceng banget ya, dimana revenue-nya itu dari beberapa tahun terakhir dia bisa tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan itu 16% per tahun. Ya, untuk profitnya ini lebih kenceng lagi ya, bisa sampai di atas 20% per tahun. Ini artinya apa? Ini artinya Google ini selain dia bisa numbuhin bisnisnya, dia bisa terus untuk naikin revenue-nya ya, di satu sisi kayak gitu, tapi di sisi lain dia juga mampu untuk terus ningkatin profit margin-nya, yang artinya efisiensi operasionalnya itu juga bisa ditingkatkan sama Google. Ya, jadi selain revenue-nya bertumbuh, Google ini juga bisa untuk ningkatin dia punya profit margin. Ya, jadi ini bagus banget. Ya, bukan cuma dia perusahaan yang bertumbuh, tapi juga makin lama makin profitable. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah balance sheet-nya yang bagus. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk current asset-nya Google itu sebesar 163 miliar US dollar. Ya, nah itu lebih gede daripada total semua utangnya atau total liabilities yang sebesar 125 miliar US dollar. Ya, ini bagus banget ya, artinya current asetnya doang, aset lancarnya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Yang artinya Google ini setelah dia ngelunasin semua liabilities-nya, dia masih punya sisa uang yang bisa dipakai untuk apapun. Ya, tentunya termasuk untuk pengembangan bisnis, sama untuk buyback saham, sama juga untuk bagi dividen. Tapi Google biasanya paling dominan, dia itu pakai duit yang dia punya untuk pengembangan bisnis. Gitu ya, jadi balance sheet-nya bagus, ya, utangnya bisa dilunasin, ya, dan kondisi balance sheet yang kayak gini, ini mendukung Google untuk kedepannya dia terus berinvestasi, dia terus inovasi produk, dia terus ngembangin teknologi, ngembangin AI, gitu ya. Jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget. Terus nggak cuma balance sheet-nya aja yang bagus, tapi dari sisi cash flow ini juga positif. Jadi Google ini bukan cuma dia bisa cetak revenue dan profit, tapi dia juga bisa hasilin cash flow masuk ke dalam kantong perusahaannya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk operating cash flow atau uang kas masuk dari operasionalnya, ya itu dari tahun 2018 ke tahun 2024 itu konsisten bertumbuh dan naik terus ya.
Ya, jadi bukan cuma konsisten positif, tapi juga konsisten naik terus. Gitu ya. Free cash flow-nya juga sama teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk free cash flow-nya itu juga konsisten positif dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Ya, jadi Google ini dia bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasionalnya, dan uang kas masuknya ini jumlahnya naik terus. Yang mana ini bagus, artinya Google ini bisa untuk terus investasi, ya, ngeluarin duit untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya. Ya, uang kasnya itu ibaratnya keisi terus gitu ya. Jadi dengan dia keisi terus uang kasnya, dia masih bisa untuk terus-terusan investasi untuk pengembangan teknologi yang dia punya. Dan di cash flow statementnya Google ini ada sesuatu yang menurut gua cukup menarik teman-teman. Kita bisa lihat di sini trennya dari tahun 2021 ke tahun 2024. Kalian coba perhatiin lebih detail teman-teman ya untuk operating cash flow, capex atau anggaran belanja modal, dan juga free cash flow. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk operating cash flow-nya itu bertumbuh dari tahun 2021 ke tahun 2024 gitu ya. Dia dari 91 miliar US dollar bertumbuh jadi 125 miliar US dollar. Ya. Nah, tapi untuk free cash flow-nya itu sebenarnya kalau kita perhatiin lebih detail, ya, itu sebenarnya cenderung stagnan, pertumbuhannya agak lambat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Teman-teman perhatiin di bagian capex ya. Ini capexnya dari tahun 2021 ke tahun 2024 itu naiknya signifikan lebih dari 2 kalinya. Ya, ini artinya apa? Ini artinya ini kelihatan jelas banget kalau Google itu dia ngeluarin duit yang jauh lebih besar untuk terus investasi untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Jadi Google ini dia free cash flow-nya kenapa sih stagnan gitu ya, padahal operating cash flow-nya itu bertumbuh, itu karena dia ngeluarin capex atau investasi belanja modal yang jauh lebih gede ya untuk dia pengembangan bisnis. Artinya Google ini dia semakin lama semakin serius untuk ngembangin teknologi yang dia punya. Dia semakin jor-joran gitu ya. Dan memang kalau kita perhatiin di sini ya, Google ini memang dia punya prospek bisnis yang bagus, di mana dia ini ya memang ternyata ngeluarin capex yang jumbo untuk investasi di pengembangan AI gitu ya. Google Gemini ya, dia juga ngembangin dia punya Google Cloud gitu ya, yang mana harapannya dengan dia investasi di pengembangan AI, dia jor-joran untuk pengembangan AI ya, itu akan ngebuat AI yang dia punya ya, large language model atau LLM yang dia punya itu makin lama makin pintar, makin lama makin canggih, kapasitasnya itu makin lama makin gede gitu ya, makin jago AI-nya ya. Dengan dia investasi AI-nya makin jago, kapasitasnya makin bagus gitu ya. Itu harapannya bisa ningkatin Google punya value ya, itu bisa ningkatin kualitas dari produk dan jasanya Google gitu ya. Itu akan ngebuat semua produk dan jasa teknologi yang dimiliki sama Google ya, itu secara kapasitas itu makin lama makin canggih, makin pintar gitu ya. Nah, dengan kayak gitu tentu itu akan ngebuat Google itu produknya ya akan semakin berguna untuk masyarakat. Nah, dengan kayak gitu masyarakat akan mau lebih banyak spending untuk beli produk dan jasanya Google. Dan dengan kayak gitu dalam jangka panjang revenue dan profitnya Google itu bisa bertumbuh. Ya gitu teman-teman logikanya ya. Jadi dia ngeluarin capex yang jumbo untuk investasi di pengembangan AI. Jadi dia terus-menerus dia serius banget untuk ngembangin AI gitu ya. Dan selain dari capex jumbo ya, prospek bisnisnya Google ke depannya itu adalah Google Cloud ini akan jadi growth driver. Ya, dimana kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya ini pertumbuhannya kencang banget ya dari tahun 2022 sampai 2024, dan untuk operating profit ini udah berbalik dari negatif sekarang udah positif. Jadi Google ini ke depannya prospeknya cerah banget, dan tadi kita udah lihat pertumbuhan revenue dan profitnya itu bagus banget. Jadi menurut gue ini Google ini salah satu saham growth yang menurut gue bagus banget untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Dan secara valuasi kita bisa lihat di sini kalau saham Google itu sebenarnya lagi under value, dimana kalau kita pakai metode discounted cash flow ya, kita pakai free cash flow yang terbaru ya 72 miliar US dollar, dan kita estimasi pertumbuhannya itu ke depannya 10% per tahun, yang mana menurut gua 10% per tahun ini adalah estimasi atau proyeksi pertumbuhan yang cukup realistis untuk masa depannya Google nanti gitu ya, dimana dia masih terus investasi untuk pengembangan bisnis ya. Jadi menurut gua growth 10% itu 10% per tahun itu masih cukup realistis gitu ya. Terus untuk estimasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu kita pakai 25 kali, yang mana ini emang valuasi yang cukup layak untuk Google ya, karena dia ini memang perusahaan yang
kuat banget, stabil banget, dan memang punya economic mode yang kuat banget, ditambah juga pertumbuhannya kencang. Jadi menurut gue memang sewajarnya divaluasi di price to free cash flow yang agak premium, which is 25 kali itu cukup premium. Ya, dan untuk desired return, kita mau return 12% per tahun dari saham Google. Ya, nah di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 179. Ya, di 179 itu adalah harga wajarnya saham Google. Dan di harga sekarang di 165 ini masih cukup under value ya, dan masih ada potensi upside yang lumayan. Ya, jadi menurut gua di 165 saham Google ini cukup under value, dan Google ini punya prospek bisnis yang cerah banget untuk kedepannya dengan dia terus ngembangin AI. Dan Google ini juga memang perusahaan yang sangat kuat dan stabil. Oke, next kita ke saham yang kedua, ada saham Applied Materials atau AMAT. Nah, saham AMAT ini juga adalah saham yang terdaftar di dalam indeks Nasdaq. Nah, AMAT ini sebenarnya perusahaan apa sih? Nah, jadi AMAT ini atau Applied Materials ini adalah perusahaan manufaktur yang mana dia memproduksi alat-alat teknologi kayak hardware, semikonduktor, layar LED, sampai dia juga produksi alat-alat untuk energi terbarukan seperti solar cell. Ya, jadi dia ini perusahaan manufaktur yang mana dia memproduksi alat-alat teknologi dan energi terbarukan. Ya, termasuk dia juga ngejual software untuk otomasi pabrik. Jadi AMAT ini juga masuk ke industri AI. Nah, AMAT ini dari beberapa tahun terakhir kita lihat di sini, ini pertumbuhan bisnisnya cukup bagus ya. Dari tahun 2018 dia bisa bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan itu rata-rata di sekitaran 9% untuk pendapatannya. Untuk operating profit sama net profitnya ini juga pertumbuhannya lumayan bagus teman-teman ya, di sekitaran 9 sampai 11% ya untuk operating profit sama net profitnya. Jadi ini adalah pertumbuhan yang cukup bagus untuk Applied Materials atau AMAT ya. Jadi kenapa gue pilih saham AMAT juga sebagai salah satu saham yang bagus itu karena memang tingkat pertumbuhannya cukup bagus dari beberapa tahun terakhir. Ya, nggak cuma tingkat pertumbuhannya bagus, tapi AMAT ini juga punya kondisi balance sheet yang cukup bagus, di mana untuk current asset ini 21 miliar US dollar ini lebih besar daripada total dari semua utangnya yang sebesar 15,4 miliar US dollar. Jadi sama kayak Google tadi, ya, current assetnya atau aset lancarnya AMAT ini mampu untuk ngebayar semua utang-utangnya AMAT. Ya, yang mana ngebuat AMAT ini jadi perusahaan yang sangat aman dari segi balance sheet, di mana setelah dia ngelunasin semua utangnya, dia masih punya sisa current asset atau aset lancar yang mana itu bisa dipakai nantinya untuk investasi, untuk pengembangan bisnis, atau juga untuk buyback saham, atau juga bisa juga untuk bagi dividen. Gitu ya, jadi dari kondisi balance sheet-nya AMAT ini juga cukup bagus, dan menurut gua dengan kondisi balance sheet yang kayak gini, AMAT ini punya potensi yang cukup besar untuk bisa kasih keuntungan yang besar untuk investornya, baik itu dalam bentuk pengembangan bisnis maupun itu dalam bentuk buyback saham. Ya. Dan untuk kondisi cash flow-nya kita bisa lihat di sini untuk AMAT ini operating cash flow dan free cash flow-nya juga konsisten positif dari beberapa tahun terakhir, dari tahun 2018, dan juga konsisten bertumbuh. Ya, jadi kondisi cash flow-nya juga bagus banget. Ya, yang menjadikan AMAT ini jadi salah satu saham yang menurut gua juga potensial untuk kedepannya. Ya, operating cash flow-nya positif dan bertumbuh, free cash flow-nya juga positif dan bertumbuh. Dan kalau kita perhatiin untuk capex-nya itu juga makin lama dari tahun ke tahun itu makin lama makin besar. Yang artinya AMAT ini juga masih terus investasi dengan anggaran yang makin lama makin besar ya untuk dia investasi untuk ngembangin bisnisnya. Dan ini adalah ciri-ciri perusahaan yang berpotensi untuk terus compounding dalam jangka panjang. Ya, jadi ini cash flow-nya bagus banget ya untuk AMAT, dan untuk AMAT ini juga dia ngelakuin buyback saham, di mana dari tahun 2018 ke tahun 2024 itu shares outstanding atau jumlah saham beredar ini juga mengalami penurunan dan terus-menerus konsisten menurun. Ya, ini juga salah satu saham yang bagus teman-teman ya. Dengan dia buyback terus sahamnya, ya, itu akan ngebuat shares outstanding-nya itu berkurang. Nah, dengan shares outstanding-nya berkurang, itu akan ngebantu pertumbuhan dari earnings per share, gitu ya. Dan itu berarti juga investor itu akan dapat keuntungan yang lebih besar. Nah, logikanya tuh kayak gini, teman-teman. Ya, kalaupun ke depannya AMAT ini dari segi laba bersihnya, ya katakanlah misalnya ke depannya dia ini nggak tumbuh, laba bersihnya stagnan segitu-segitu aja. Ya, nah, tapi dengan shares outstanding-nya itu dia menurun, ya, meskipun laba bersihnya itu flat, laba bersihnya itu stagnan, tapi dengan shares outstanding-nya itu menurun, itu akan ngebantu untuk earnings per share-nya itu bisa bertumbuh. Karena earnings per share itu kan net income atau laba bersih dibagi dengan shares outstanding. Jadi ketika shares outstanding-nya berkurang,
itu akan ngebuat earnings per share-nya itu meningkat. Jadi dengan dia buyback terus, ini sebenarnya sesuatu yang bagus, di mana itu artinya investor akan dapat keuntungan yang semakin lama semakin besar seiring dengan shares outstanding-nya yang makin lama makin mengecil. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk valuasi ya, dengan kita pakai metode discounted cash flow untuk saham AMAT ya, dengan estimasi pertumbuhan untuk kedepannya, untuk saham AMAT itu pertumbuhannya gue pakai proyeksi di sekitaran 6% per tahun untuk pertumbuhan bisnisnya ya. Terus gue mau proyeksiin untuk price to free cash flow-nya itu ada di sekitaran 18 kali untuk AMAT ya, untuk 10 tahun ke depan ya. Dan untuk desired return atau return yang kita mau dari saham AMAT itu ada di 12% per tahun ya. Dan free cash flow AMAT yang terbaru itu sebesar 7,4 miliar US dollar ya. Dengan estimasi yang seperti ini, kita dapat dengan metode discounted cash flow, harga wajarnya saham AMAT itu ada di 162,6 ya. Jadi di harga sekarang nih di 146 ini masih cukup under value dan masih ada margin of safety yang cukup besar ya. Dan menurut gua saham AMAT ini untuk di harga sekarang ini cukup menarik untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Dan bicara untuk investasi jangka panjang, untuk kedepannya menurut gua untuk Applied Materials atau AMAT ini dia punya prospek bisnis yang cukup bagus, di mana dia ini kan perusahaan manufaktur yang produksi produk semikonduktor ya, terus juga dia produksi solar cell ya, yang mana untuk permintaan semikonduktor ini akan semakin meningkat seiring dengan adanya permintaan chip yang semakin meningkat juga seiring dengan makin banyaknya adopsi teknologi seperti AI sama data center ya. Jadi seiring dengan trennya untuk AI sama data center ini, trennya ke depannya akan terus berkembang gitu ya. Tentu ini akan mendorong permintaan untuk produk semikonduktornya AMAT. Dan juga untuk solar cell, ya menurut gue ini juga prospeknya cukup bagus untuk solar cell. Kenapa? Karena ya ini berpotensi permintaannya akan meningkat seiring dengan adanya tren menuju green dan renewable energy. Ya, solar cell itu kan sesuatu yang bisa konversiin energi matahari menjadi energi listrik gitu ya. Jadi seiring dengan adanya tren menuju green dan renewable energy, semakin banyak perusahaan yang ngebuat solar panel ya, itu juga akan mendorong permintaan untuk solar cell. Ya, dan AMAT ini memang dia ngeluarin capital expenditure atau capex ya, yang tadi kita udah bahas ya, capexnya itu ngalami peningkatan. Dia ini ngeluarin capex untuk investasi di research and development untuk pengembangan produk dan juga untuk ningkatin kapasitas produksi. Ya, dengan kapasitas produksinya ditingkatin itu berpotensi untuk ningkatin produktivitas dari AMAT gitu ya. Dan seiring dengan produktivitasnya itu naik dan juga permintaan untuk produk-produknya AMAT ini juga berpotensi untuk bertumbuh ya, tentu ini ngebuat AMAT ini punya prospek bisnis yang bagus untuk kedepannya dan memang cukup bagus menurut gue untuk invest jangka panjang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih caranya investasi di saham Amerika? Gimana caranya kita investasi di saham-saham yang ada di bursa Nasdaq? Nah, caranya itu adalah dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia. Di mana di sini kalian udah bisa mulai investasi di saham-saham Amerika cukup dengan Rp16.000 atau $1 aja. Jadi cukup dengan modal 16.000 kalian udah bisa jadi pemilik saham-saham perusahaan yang ada di Amerika kayak Google sama Applied Materials. Nah, GoTrade Indonesia ini udah diawasi sama Bapepti, jadi 100% investasi kalian itu aman dan dilindungi. Ya, nah jangan lupa ketika registrasi jangan lupa pakai kode referral Todopedia 347752 untuk dapat bonus saldo $2 di saldo kalian. Oke, jadi itu dia ya untuk 2 saham US yang bagus dan potensial untuk investasi jangka panjang. Nah, menurut kalian gimana nih untuk 2 saham ini? Menurut kalian bagus nggak sih untuk saham Google dan saham AMAT untuk investasi jangka panjang? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ilmu, bisa jadi insight buat gua dan buat penonton yang lain. Ya, nah disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual dan beli 2 saham tadi, tapi ini cuman opini dan analisa gue aja. Keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik dan berkualitas untuk kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.